Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada YouTube ini, Om Bro akan menjawab request pertanyaan dari sobat-sobat Jamtrok Mania atau Cucak Ijo Lover. Untuk requestnya seperti ini. Om Bro, sebenarnya amankah murid Om Bro ulang ya. Pertanyaan itu seperti ini. Om Bro, sebenarnya amankah Cucak Ijo dipelihara serumah dengan kacer? Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamtrok Mania. Pada episode video tip ini Om Bro akan kembali menjelaskan atau mengulang atau kembali memberikan detail penjabaran tentang Cucak Ijo yang dipelihara serumah dengan kacer. Apakah itu aman atau tidak? Dan jawaban Om Bro aman. Kenapa kok aman? Karena siklus pemeliharaan sekarang ini atau di era yang sudah sangat berkembang seperti ini, pemain tentunya mempunyai inspirasi atau cara supaya keduanya tetap aman saat dilombakan. Kenapa kok Om Bro bisa sebut aman antara Cucak Ijo dengan kacer serumah? Ya memang aman karena Om Bro pun memelihara kacer, ada Cucak Ijo, ada murid dan yang lainnya, dan itu pun satu rumah aman. Kenapa kok bisa aman? Om Bro akan memberikan sesuatu atau trik supaya benar-benar aman. Nah, triknya seperti ini. Misalkan kita punya 2 ekor burung ya, yang satu Cucak Ijo, yang satu kacer. Otomatis kan ada 2, dan di situ ada kegacoran burung masing-masing. Nah, supaya burung itu tetap gacor, tentunya kita harus memisah burung itu dengan jarak minimal 6 meter sampai 10 meter jaraknya, itu untuk menjaga supaya tidak terjadi kalah mental untuk keduanya. Misalkan kita menaruh di dalam satu ruangan itu yang kurang bagus, dan di sini Om Bro akan memberikan penjelasan supaya kacer serta Cucak Ijo itu aman meskipun dipelihara dalam satu rumah. Dan ini info atau tip yang bisa Om Bro sampaikan untuk Anda semua. Yang pertama, apabila Anda mempunyai 2 ekor burung ya, yang satu Cucak Ijo, yang satu kacer, usahakan Anda itu memisah kedua burung itu dengan jarak minimal 6 meter sampai maksimal 10 meter. Yang kacer di depan, Cucak Ijo di belakang. Untuk menjaga gacoran itu tetap abadi, setiap hari burung itu bisa kita rolling. Misalkan hari Senin Cucak Ijo itu di belakang, hari Selasa Cucak Ijo itu di depan. Untuk hari Kamis ya, Cucak Ijonya itu di depan, terus kacernya di belakang. Istilahnya setiap hari ada perubahan gantangan, yang satu di belakang, yang satu di depan, dan itu Anda lakukan secara terus menerus setiap hari ya, atau setiap 2 hari sekali. Intinya ada perubahan formasi untuk menjaga tetap kegacoran burung masing-masing itu terjaga ya. Kalau Anda menaruh kedua burung ini dalam satu ruangan yang kecil, nantinya akan terjadi efek drop ya. Efek drop itu kalah mental, khususnya di suara. Jadi mungkin Cucak Ijonya yang gacor, kacernya jadi pendiam. Terus kacernya gacor, Cucak Ijo pendiam, itu karena apa? Karena kalah mental di adu suara. Kalau pada video-video terlebih dahulu Om Bro itu pernah bilang hindari, tetapi di sini di perkembangan zaman ini Om Bro sudah membuktikan kalau itu mitos dan benar-benar kacer dan Cucak Ijo ini aman untuk disandingkan dalam satu rumah. Dan untuk lebih aman lagi ya, ini adalah yang paling sangat aman sekali, terutama pada Cucak Ijo ya. Kalau kacer kita biarkan sendirian, dia akan aman, tapi yang tidak aman Cucak Ijonya. Nah, untuk menjaga keamanan dari Cucak Ijo supaya nantinya tidak kemasukan suara kacer, Cucak Ijo itu kita berikan suara masteran atau teman masteran. Nah, misalkan Cucak Ijonya di depan ya, di depan satu ekor Cucak Ijo, Anda carikan masteran untuk Cucak Ijo, entah itu cucak jenggot, entah itu senger, entah itu
kenari dan yang lainnya. Intinya di tempat cucak hijau itu ada teman, dan teman itulah yang nanti akan jadi guru vokal cucak hijau, sehingga cucak hijau itu tidak akan merekam suara dari kacer, meskipun merekam itu juga minim atau jarang sekali nanti dikeluarkan saat lomba, karena cucak hijau itu sudah dikasih teman ya, teman masteran selama atau saat dia digantangkan, entah di depan entah di belakang. Terus bagaimana dengan si kacer? Apakah kita hanya membiarkan kacer itu sendirian? Kalau kacer itu aman, kita tahu sendirian dia tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, karena kacer itu sugestinya atau apa itu mitosnya atau yang memang benar-benar sudah ada, kacer itu mempunyai isian alami dari alam liarnya sana, dan susah sekali hilang isian itu meskipun mabuk ya, karena kacer itu mempunyai daya pikir yang bagus ya, perekaman ini juga bagus seperti layaknya murid batu, dia mampu mengunci isian bertahun-tahun meskipun kacer itu ambrol gitu ya. Jadi pada kesempatan video ini kembali untuk menjawab kalau cucak hijau dan kacer surmah itu aman, dengan catatan yang satu itu harus dipisah minimal jarak 6-10 meter, dan khusus cucak hijau berikanlah teman masteran supaya cucak hijau itu terkunci suara masteran, tidak terkunci oleh suara kacer. Dan jangan sekali-kali menaruh kacer sama cucak hijau itu satu ruangan, karena apa? Efeknya nanti cucak hijau itu nanti akan kalah mental, dan sebaliknya kacer yang akan kalah mental. Artinya bukan kalah mentalnya, tapi kalah di suaranya. Kalau suaranya kacer terlalu gacor, cucak hijau dia akan ngedrop. Begitupun sebaliknya, kalau cucak hijau itu sangat gacor, kacernya juga akan ngedrop. Dan itu yang sering terjadi, dan memang sering terjadi pada kicomania yang pelihara dua burung ini, tetapi tidak memberikan jarak yang ideal, yang artinya menarungkan burung itu setiap hari. Dan apakah cucak hijaunya akan OB? Kalau OB itu ya karena memang cucak hijau itu kan memang OB, suka sekali OB ya, karena memang OB itu ya identik dengan cucak hijau. Tapi itu tidak perlu dirisaukan ya. Yang penting di sini kita mengatur pola jarak supaya keduanya itu aman ya. Jadi apabila Anda punya dua jenis burung ya, komplo itu dua jenis burung, satu kacer, satu cucak hijau, khusus pada cucak hijau berikanlah teman masteran. Masteran idealnya berapa? 2 ekor. Kalau 1 ekor itu ya nanti tembaknya cuma itu aja ya, jadi Om menyarankan 2 ekor ya. Jadi selama dijauhkan atau dipisah, diberikan jarak yang maksimal untuk cucak hijau, berikanlah 2 teman masteran ya. Masteran itu terserah, tak ikut bisa, kapas tembak bisa, sanger bisa, dan lainnya juga bisa, terserah Anda mau beli apa ya untuk masterannya. Tapi kalau ingin masteran dengan kasta tertinggi ya belilah kapas tembak yang betina, karena itu lagunya sangat luar biasa. Kalau Anda tidak ingin memberikan masteran itu, bisa Anda pilih masteran yang ngerol seperti sanger, itu sangat bagus untuk cucak hijau ya. Nah, untuk video tip ini Om Bro rasa sangat cukup ya untuk penjelasan dari Om Bro. Sekali lagi untuk sobat kacer mania atau hijau mania, apabila ingin menyatukan kedua burung ini, Om Bro jawab aman dengan catatan sesuai apa yang sudah Om Bro rekomendasikan dari awal sampai akhir video ini. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga apa yang Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.